Shalom saudara. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil. Kita akan mendengarkan berita yang bikin adem ayam ini, saudara. Yang pastinya kabar baik. Dan apapun, saudara, aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali lagi, berjumpa lagi di channel Gereja YouTube, channel kesayangan kita bersama. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat Gereja YouTube semuanya, dan juga para mendukung perkembangan channel Gereja YouTube, dan setia mendengarkan video-video Gereja YouTube, terus menyuarakan. Kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, saudara-saudara, sahabat Gereja YouTube, pada video kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah kesaksian yang sangat luar biasa dan akan menjadi rema buat hidup kita. Saya percaya itu buat pergumulan hidup kita untuk terus memuliakan nama Tuhan Yesus, untuk terus memuliakan nama Yesus Kristus Juru Selamat di media sosial, khususnya YouTube ini. Kesaksian seorang pria yang hidup kembali, yang dari kematian dia bisa hidup kembali, padahal lehernya sudah digorok, hampir putus, tapi dia tidak sendiri, saudara. Dia memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia ditolong oleh kuasa Roh Kudus, dia ditolong oleh Yesus Kristus, dan sampai saat ini dia melayani Tuhan Yesus, menjadi saksi bagi banyak orang. Oleh karena itu, saudara-saudara dan teman-teman Gereja YouTube, mari kita simak dulu video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Aprianti Lamato, saya berumur 21 tahun, dan saya asli Gorontalo. Saya terlahir di keluarga Muslim, besar di keluarga Muslim, sehingga saya bertumbuh menjadi seorang muslimah yang fanatik. Saya dulu taat di dalam keyakinan saya dulu. Saya menjalankan perintah-perintah yang diajarkan, sampai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar, dari yang wajib sampai yang sunnah saya kerjakan. Sampai saya saya sholat, saya ajak saudara-saudara saya ajak teman-teman saya puasa, saya ajak saudara-saudara saya, teman-teman saya mengaji, saya membaca sehari, kan perintahnya sehari minimal 1 ayat. Saya yang mengajak teman-teman saya pada saat itu. Saya adalah seorang muslimah yang dulunya waktu zaman sekolah saya mengikuti rohani Islam. Saya menjadi anggota Rohis. Dan dulu saya saking saya penasarannya dan saya ingin menambah ilmu saya, mendalami ilmu saya sebagai seorang muslim, saya mempunyai teman saya ini bercadar. Dan saya melihat, dulu saya berpikir seperti ini. Tuhan saya di keyakinan saya dulu, Tuhan kita itu adalah maha mengetahui, maha pengasih dan maha penyayang. Kalau saya mati nanti, ya udah, kalau ada yang ditanyakan, saya jawab dengan bahasa saya sendiri. Terserah saya mau pakai bahasa apa, kan Tuhan maha mengetahui dan maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi pada saat saya baca, pentingnya bahasa Arab di kehidupan kita, saya kaget.
saya langsung mencari tahu, wah berarti nggak sia-sia kalau kita hidup nggak mengerti bahasa Arab. Akhirnya saya menemukan, saya berteman dengan teman saya ini yang bercadar. Dia adalah teman sekaligus guru. Dia mengajarkan saya bahasa Arab. Saya beli buku, saya belajar bahasa Arab pada saat itu. Dan yang mungkin yang belum sebagian orang yang nggak tahu Gorontalo itu apa. Gorontalo kampung saya itu Serambi Madinah. Jadi kental dengan agama Islam. Sangat termasuk keras juga ya saudara dengan agama Islam. Lalu pada saat itu saya berpikir bahwa tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Dan itu memang sudah diajarkan di keyakinan saya dulu. Tidak ada agama yang benar kecuali Islam. Dan saya melihat kecuali selain Islam tidak ada agama yang benar. Saya melihat orang Kristen dulu. Mohon maaf, saya mau ngasih tahu. Saya orang Gorontalo dan saya baru di Jakarta. Jadi bahasa saya mungkin bahasa saya ada yang kalimat atau kata-kata saya yang kurang dipahami. Mohon maaf jika ada kalimat dan kata-kata saya yang kurang dipahami. Mohon maaf. Lanjut. Dulu saya melihat orang Kristen itu kafir karena selain Islam orang-orang selain agama Islam, agama lain itu orang-orang kafir. Saya kasihan, udahlah orang Kristen itu udahlah jalannya tersesat. Kristen matinya mau kemana? Orang kafir. Ya matinya, kalau orang kafir kan matinya ke neraka pastinya ya. Lalu saya kasihan, kok bisa mereka hidup gak ada tujuan gitu. Di pikiran saya pada saat itu kasihan banget gitu, ke neraka, matinya ke neraka. Kalau saya dulu saya berpikir kalau diri saya sebagai seorang muslim, ya saya pasti ke surga. Padahal saya belum tentu ke surga pada saat itu. Lalu singkat cerita, saya awal tahun 2017 saya kenal game online, dan di game ini saya dipertemukan dengan AA. AA itu suami saya yang pada saat itu masih menjadi seorang teman. Lalu saya dipertemukan dengan AA ini awal 2019. Saya dipertemukan dengan AA ini dengan pribadi yang sangat berbeda. Saya yang sifatnya tertutup dan AA sifatnya terbuka. Karena sifat tertutup itu memang sudah diajarkan di keyakinan saya lagi-lagi dengan keyakinan saya dulu. Tertutup auratnya, mau tertutup kehidupannya, itu sudah diajarkan. Saya dulu pakaian saya itu benar-benar tertutup saudara, karena rambut saya saja, sehelai rambut saya saja pun saya nggak mau kelihatan. Saya histeris kalau rambut saya kelihatan. Terus rambut saya dulu kan panjang, pendek, panjang saya potong lagi karena di ajaran saya dulu itu ngondek ya, bahasanya ngondek ya, pokoknya ada orang pakai kerudung terus ada jendolanya di belakang, itu nggak boleh juga di ajaran saya. Jadi saya potong rambut panjang, potong rambut lagi biar nggak ngondek dan biar nggak kelihatan juga rambutnya. Nah, sifat saya tertutup karena memang seperti itu. Ajaran saya mengajarkan bahwa itu sebuah hadis ya, tapi saya lupa itu hadisnya namanya apa, saya lupa. Hadisnya berbunyi seperti ini. Allah saja sudah menutup aibmu, kenapa kamu mengumbarnya sendiri? Nah, itu yang saya pegang juga dulu. Jadi saya hidupnya tertutup. Ini sifatnya terbuka, sangat terbuka.
menceritakan kehidupannya, masa lalunya, eh, tentang orang tuanya. Dia menceritakan orang tuanya, mamahnya ini yang menjadi, yang puji Tuhan, haleluya, sudah menjadi mama mertua saya pada saat ini. Dulu menceritakan mamanya ini seorang Kristen dan bertato. Jujur saya awalnya kaget ya pada saat itu. Kaget bahwa wah, Kristen. Tapi saya berpikir lagi bahwa kalau saya sampai jadi nikah sama A ini, ya saya nggak bakalan nikah sama mamahnya. Karena mamahnya Kristen, anaknya Muslim, ya udah nggak apa-apa kata saya. Ya udah nggak apa-apa sih, terima. Singkat cerita, awal 2000 saya tiba-tiba ada pemikiran untuk kok saya pengen ke Jakarta, tapi hidup saya tidak mampu. Saya dulu hidup tidak mampu, berkekurangan ya ekonominya. Tetapi saya mempunyai cukup tabungan di situ dan saya tiba-tiba ada pemikiran untuk kok saya pengen ke Jakarta ya. Padahal saya pengen ke Jakarta. Terus saya berpikir lagi, ini uang saya berkekurangan. Antara saya simpen dan saya ke Jakarta, tetapi rasa ingin saya ke Jakarta itu lebih besar daripada saya ingin menabung uang ini. Akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta. Saya ke Jakarta tanggal awal 2021 Januari, dan sebelum ke Jakarta ini 2 tahun saya kenal AA ini, saya nggak pernah komunikasi dengan mamahnya ini, mamah orang Kristen ini. Dulu saya ngomongnya seperti itu ya. Saya nggak pernah buka komunikasi, saya nggak kenal mama juga. Saya nggak pernah kenal mama juga pada saat itu. Akhirnya pada saat saya mau ke Jakarta, saya merencanakan saya mau ke Jakarta, saya buka komunikasi dengan mama. Akhirnya mama welcome sama saya, lalu saya terbang ke Jakarta. Sebelum saya pesawat saya take off, mama ngirim saya lewat WhatsApp voice note lagu yang berbunyi seperti ini. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama dia, tiada yang mustahil bagi dia. Nah, lagu seperti itu. Dan pada saat itu saya sebagai seorang Muslim, saya nggak tahu itu lagu apa. Saya berpikir, oh saya karena saya mau terbang, saya mau naik pesawat, saya mau terbang ke udara, jadi mama ngirimnya ya Raja Wali terbang tinggi. Sudah saya mikirnya seperti itu, karena saya nggak tahu lagu itu lagu apa. Akhirnya saya sampai ke Jakarta. Sebelum saya ketemu mama, saya berpikir seperti ini, orang Kristen bertato, saya takut dengan orang bertato. Dan di pikiran saya, orang bertato itu pasti jahat. Wah, pasti galak, pasti nggak ramah, pasti nggak care, pasti nggak, pokoknya di pikiran ini pasti jelek semua ya pada saat itu. Lalu udah Kristen pula. Pada saat itu akhirnya saya tiba ke Jakarta. Benar-benar pikiran saya tadi, ekspektasi saya tadi itu, pemikiran saya yang seperti itu hilang. Luar biasa. Mama dan Kariski benar-benar membuktikan kepada saya bahwa tidak semua orang bertato itu jahat. Dan inilah anak Tuhan gitu. Yang kata kamu orang Kristen itu sesat, nggak ramah, galak, pasti gini-gini, jelek-jelek. Ya inilah anak Tuhan orang Kristen ini seperti ini. Mama benar-benar menyambut saya dengan salim, mama peluk saya. Lalu mama menyambut saya dengan penuh sukacita. Saya benar-benar kaget, campur aduk saudara saya pada saat itu. Kok seperti ini gitu, nggak sesuai ekspektasi saya gitu.
Terus lalu pada saat itu, singkat cerita, saya 5 hari 5 hari saya di Jakarta. Saya 5 hari di Jakarta ini, saya balik lagi. Kenapa saya balik lagi? Karena saya ingat keluarga saya masih ada keluarga, saya masih ada saudara, dan saya masih ada orang tua. Oh iya, papi saya sudah tidak ada. Papi saya meninggal pada saat saya umur 9 tahun, dan saya cuma mempunyai mami saya pada saat ini. Lalu saya berpikir seperti itu, dan di hati saya ini nggak tahu kenapa kok berat sekali mau pulang. Padahal kata hati saya, ini loh kebahagiaan kamu gitu. Ini loh orang-orang yang nggak bakalan kamu dapat lagi gitu. Lalu pada saat itu, mohon maaf saudara, mohon maaf saudara, saya terbawa perasaan. Lalu pada saat itu nggak tahu kenapa hati saya berat sekali. Saya rasanya nggak ingin pulang. Lalu saya peluk, mama menangis, Kariski menangis, AA juga menangis, saya pun menangis. Tujuan saya pulang ke Gorontalo itu, saya ingin melangkah lebih serius dengan AA ini. Dan entah kenapa saya pada saat meluk mama, Kariski, AA ini, bibir saya berkata, tunggu saya ya, tunggu aku pasti kembali. Padahal saya belum tentu saya kembali, saya nggak tahu saya kembali atau tidak. Tetapi nggak tahu kenapa bibir ini berkata seperti itu. Akhirnya singkat cerita saya balik ke Gorontalo. Saya menceritakan apa yang saya rasakan. Saya nggak pernah ketemu dengan orang-orang seperti ini. Saya bilang saya ingin melangkah lebih serius dengan AA. Lalu mami saya ini tidak setuju. Sampai tidak setuju, dan saya tidak putus asa saudara. Sampai saya pribadi yang kalau main ke rumah keluarga tidak pernah sendiri. Saya bukan takut ya, malu, dan saya nggak banyak ngomong gitu sama orang. Jadi saya nggak pernah ke rumah keluarga itu sendirian. Walaupun ada teman, saya nggak banyak ngomong. Kenapa tiba-tiba saya pengen banget ke keluarga, ke masing-masing keluarga, ke keluarga sebelah papi saya. Saya meminta izin, saya meminta restu dengan seorang diri. Saya beranikan diri saya untuk meminta restu, dan semuanya tidak setuju karena saya menikah dengan anak orang Kristen. Kecuali yang setuju hanya om saya, adik papi saya. Lalu pada saat itu saya debat dengan keluarga saya pada saat itu, dengan mami saya terutama. Seluruh keluarga saya yang di rumah menekan saya, membuat saya stres. Kenapa tidak ada yang setuju? Padahal saya kan saya niatnya untuk menikah. Saya tidak berbuat dosa. Emang menikah itu berdosa? Enggak. Saya menikah itu, saya mau menikah, bukan ingin berbuat dosa. Saya bilang, saya ingin bahagia, kata saya kepada mami saya. Saya ingin bahagia, kenapa saya dilarang? Saya bilang seperti itu. Lalu mami saya ingin meruqyah saya dikasih air dukun. Pada saat saya debat beberapa hari saya debat dengan keluarga saya pada saat itu, saya sambil mengurus berkas saudara. Saya mengurus berkas, cabut berkas, dan berkas-berkas yang dibutuhkan mengurus pernikahan di Jakarta nanti. Saya mengurusnya sendiri, seorang diri. Dan
kalau saya ingat kembali ya, itu benar-benar rencana Tuhan, saudara. Karena kalau bukan rencana Tuhan, pasti ada halangan, pasti ada yang menghalangi saya dihalangi siapa, yang intinya pasti ada halangan. Ini benar-benar dilancarkan semua. Bahkan mami saya bisa menandatangani surat keluarga, kartu keluarga yang sudah tidak ada nama saya. Lalu pada saat itu saya debat dengan mami saya mau di rukia, HP saya mau diambil. Entah kenapa saya begitu. Emang udah, saya aja nggak tahu kenapa saya seperti itu. Emang sudah rencana Tuhan, saudara. Lalu pada saat itu sampai satu hari di mana mami saya sempat berkata seperti ini, kamu mau jadi apa di sana? Itu di Jakarta, kamu mau jadi apa di Jakarta? Kamu jadi gembel, kata mami saya. Kata saya, enggak lah, saya mau saya ke Jakarta. Orang-orang yang saya ingin hidup dengan mereka itu ODGJ saja dipelihara, dibersihkan, dikasihani. Apalagi saya orang waras. ODGJ itu orang dalam gangguan jiwa, saudara. Lalu mama saya itu waktu itu ya, saya belum menjadi saya masih seorang muslim. Mama ada pelayanan orang dalam gangguan jiwa. Lalu setelah mengatakan itu, saya satu hari mami saya emosi saya karena hasrat saya ingin sekali kembali dan saya ingin menikah dengan anak ini. Karena mami sudah marah, mami tidak setuju karena orang Kristen dan juga jauh. Mami saya pada saat itu posisinya di dapur. Saya dilemparkan gelas pecah di bawah saya dan ditodong pisau. Saya ditodong pisau dan berkata seperti ini, gak apa-apa saya di penjara, yang penting kamu mati di tangan saya, kata mami saya seperti itu. Lalu saya semakin merasakan tekanan, saya semakin batin pada saat itu. Saya pergi ke taman, lalu saya menelpon AA. Dan AA berikan HP ini ke mama. Mama bilang seperti ini, kamu kalau ada masalah jangan lari dari rumah, jangan pergi dari rumah, pulang, kata mama. Oke, saya pulang. Di rumah masih ada mami. Saya mau diruqyah sama mami. Pada saat itu saya masuk di rumah pada saat itu seperti masuk di neraka, saudara, karena nggak ada kedamaian, nggak ada yang mendukung saya pada saat itu. Jangankan orang rumah, keluarga saja, keluarga semuanya nggak ada yang mendukung saya pada saat itu. Lalu saya masuk ke dalam rumah itu, mami masih ada dan mami bilang begini, besok kau mau diruqyah, jangan kemana-mana. Mau kemana? Kamu mau kemana? Besok kamu mau diruqyah, kata mami. Saya semakin batin, saya nggak mau ada omongan seperti itu. Saya pergi lagi. Lalu saya kembali lagi ke rumah. Kedua kalinya saya kembali ke rumah, mami udah nggak ada dan rumah kosong pada saat itu. Rumah kosong. Saya teleponan dengan AA pada saat itu. Entah kenapa tiba-tiba saya ingin mengambil berkas yang saya urus sebelum hari-hari sebelumnya ini disita sama mami saya, nggak dibolehin sama mami saya. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ingin mengambil berkas ini dan saya ingin kabur. Akhirnya saya kabur. Saya ambil berkasnya, saya kabur dengan baju di badan saya. Pada saat itu saya kabur, saya
saya nggak tahu mau kemana, dan uang pada saat itu yang saya pegang 40.000. 40.000, dan saya pada saat saya naik bentor. Bentor itu salah satu kendaraan khas Gorontalo yang membutuhkan, kalau di Jakarta kayak ojek ya. Lalu saya nggak bisa lama-lama dong duduk di bentor ini keliling-keliling, nggak bisa karena uang saya 40.000. Saya lihat kontak WA, saya mau kemana gitu. Saya mau kemana? Lalu tiba-tiba saya nggak menghubungi teman dekat teman dekat yang saya anggap saudara saya sendiri. Saya tidak menghubungi dia, teman ini, tapi saya menghubungi teman yang apa, yang cuman kenal 1 bulan dengan saya. Bahkan untuk sharing itu jarang sama saya, ini teman saya ini yang satu. Tiba-tiba saya ingin serak WhatsApp dia. Saya ingin nginep dulu di tempatnya dia. Dia bilang iya, dia terima, dia siap. Puji Tuhan. Dan saya nginap di tempatnya dia. Lalu pada saat itu keluarga saya menelpon saya terus. Ya, mereka menelpon saya bukan merayu saya, bukan membujuk saya, bukan, tapi lebih menekan saya. Pulang kamu, pulang sini kamu, kata mereka. Pulang sini kamu, kamu sampai di rumah, gitu-gitu. Pokoknya ditekan. Saya merasa ditekan, bukan merayu, bukan membujuk saya, tapi malah ditekan. Nah, lalu pada saat itu karena saya memegang uang 40.000, Mama mengirim saya uang untuk jajan, untuk beli makanan, karena saya juga nginep di rumah orang. Saya nggak enak kan. Saya dikirim mama uang untuk jajan karena saya belum makan juga. Lalu pada saat itu, singkat cerita, saya di berapa hari, 3 hari saya nginep di rumah teman ini. Akhirnya saya terbang ke Jakarta. Benar-benar dilancarkan semua, saudara. Tidak ada satupun yang menghalangi saya. Saya ketemu dengan keluarga saya, lalu saya diseret. Saya nggak ketemu, saya nggak mengalami itu karena memang sudah rencana Tuhan, saudara. Kalau bukan rencana Tuhan, ya saya nggak bakal ada di sini. Saya nggak akan bersaksi pada malam hari ini. Lalu singkat cerita, saya terbang ke Jakarta lagi dengan baju di badan, saya bau, saudara. Pada saat itu teman saya, sebelum saya ke Jakarta, saya nginep dulu di bandara karena tadi pagi teman saya ini pulang kampung, jadi nggak mungkin saya balik lagi ke nginep di rumah ini lagi, di rumah dia lagi. Akhirnya saya pergi dari rumah ini. Saya berterima kasih sudah mengizinkan saya untuk nginep di rumahnya. Lalu saya beli tiket, beli Grab, antigen karena waktu itu pandemi COVID-19, jadi saya antigen. Yang bayar adalah mama pada saat itu. Lalu saya malamnya nginap di bandara. Besok paginya saya terbang. Saya terbang dengan baju di badan yang bau. Saya bau pada saat itu. Lalu saya sampai di rumah mama. Pada saat itu saya saudara, saya lupa. Waktu 5 hari di Jakarta itu saya sempat pelayanan ya, ikut melayani. Tapi saya tidak tahu kalau itu melayani. Saya tahunya itu membantu orang-orang seperti itu, ODGJ ya. Saya nggak tahu juga waktu itu ODGJ itu apa. Yang saya tahu orang gila. Jadi pada saat kenal mama, saya tahu ODGJ, ada sebutan yang lebih sopan dari orang gila, yaitu ODGJ. Dan ternyata setelah mengenal Tuhan, membantu orang seperti itu adalah melayani Tuhan. Karena
memang sudah itu perintahnya. Dan udah balik lagi, pada saat saya kembali ke Jakarta, saya masih seorang muslim, saudara. Saya bawa berkas pernikahan saya mengurus surat-surat pernikahan saya. Itu pengurusan surat-surat pengurusan pernikahan itu tidak mudah, banyak banget lika-likunya, saudara. Tetapi saya nikmatin itu karena benar-benar lancar dan rencana Tuhan, lagi-lagi rencana Tuhan, saudara. Lalu saya pada saat itu sebelum menikah ya, saya ikut pelayanan. Saya ikut pelayanan mama pelayanan saya, pelayanan juga pada saat dan puji Tuhan, haleluya, saya juga sudah menikah. Pada saat saya menikah sebagai muslim, dan saat saya menikah, setelah saya menikah, saya banyak ngobrol dengan mama. Pada saat pulang pelayanan, saya banyak ngobrol. Mama menceritakan, mama kesaksian kepada saya, dan saya ini kan adalah seorang fanatik ya, saudara. Tetapi saya nggak tahu kenapa saya nggak ada rasa. Biasanya saya kalau diceritakan seperti itu saya risih ya, rasanya risih pada saat kalau ada orang yang menceritakan seperti itu, hati saya rasanya risih. Tetapi pada saat mama menceritakan kesaksian mama, itu benar-benar tidak ada penolakan sama sekali dalam hati saya. Bahkan di dalam hati saya bertanya-tanya, apa iya? Masa sih saya semakin ragu? Kok saya jadi ragu dengan keyakinan saya pada saat ini? Lalu pada saat itu kebetulan ada teman mama yang dari Surabaya main. Dan pada malam hari, suatu malam, teman mama ini ingin menonton filmnya Tuhan Yesus. Dalam hati saya masih hati saya masih gitu, kayak masih nyebut ya astagfirullahaladzim gitu. Lalu pada saat itu akhirnya film ini diputar. Teman mama ini menangis. Selesai menonton, teman mama ini menangis. Kok saya nggak nangis? Dan kenapa saya nggak nangis ya? Karena saya nggak ngerti. Dan saya nggak, apa sih? Saya bilang, enggak, saya nggak nangis gitu. Pokoknya saya nggak nangis. Tetapi kenapa teman mama ini menangis? Saya bertanya-tanya, kenapa menangis? Tetapi saya bertanya dalam hati, nggak bertanya langsung. Nah, pada saat itu selesai itu, saya kembali ke kamar dan suami saya kesaksian kepada saya. Suami saya ngomong seperti ini, yang bahasanya ya yang gitu ya, saya sama suami saya, yang aku mau menepati janji aku sama Tuhan, Tuhannya mama, Tuhannya orang Kristen. Sebelum kamu terbang ke sini, aku sudah berjanji sama Tuhan kalau kamu selamat sampai sini. Karena pada saat itu, saudara, saya 3 hari sebelum saya terbang itu pesawat Sriwijaya jatuh. 3 hari sebelum saya terbang, Sriwijaya jatuh. Jadi AA ini menantang Tuhan. Katanya kata gini, aku udah berjanji sama Tuhan, kalau kamu selamat sampai di sini, aku ikut Tuhan Yesus. Kata AA. Saya menangis, saudara. Oh iya, saya mau ngasih tahu, suami saya sebelum berapa minggu yang lalu sudah kesaksian, dan saya mau klarifikasi tentang ini. Saya menangis, suami saya menceritakan saya menangis karena saya terharu, bukan. Tetapi saya terharunya, bukan terharu, saya menangisnya, saya kecewa.
Saya menangis, sejadi-jadinya saya menangis. Saya bilang, kenapa baru sekarang kamu bilang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa pas kita nikah kamu bilang? Terus kata AA, nggak apa-apa kalau kamu nggak terima. Aku bisa cari uang. Aku bisa cari uang untuk kamu kembali ke Gorontalo. Saya bilang, enggak, saya nggak mau. Lalu saya bilang, oke, kamu kamu terserah keputusan kamu seperti apa, kata saya, dan biarkan saya seperti ini, saya bilang. Lalu mama di dalam salah paham, saudara. Mama pikir saya menangis karena dipertontonkan film Tuhan Yesus ini. Ternyata tidak, bukan, karena AA kesaksian. Ternyata pada saat itu saya sebelum-sebelumnya ini Mama sudah kesaksian kepada saya, sama saya, dan Mama menceritakan benar-benar yang membuat saya paham dan saya mengerti, sampai saya yang iman saya yang benar-benar saya nggak mau, saya selalu nyebut Mama, saya selalu iman saya selalu nyebut. Lalu kenapa? Maaf saudara, maaf. Lalu pada saat itu singkat cerita, saya ikut pelayanan dengan Mama. Saya ikut pelayanan dengan Mama. Saya melihat bahwa saya melihat di pelayanan Mama ini benar-benar apa yang Mama ceritakan, apa yang Mama berikan kesaksian kepada saya benar-benar terjadi, saudara. Di pelayanan Mama ini kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan selalu ada di pelayanan Mama. Karena saya sebagai seorang muslim pada saat itu, saya ikut serta di situ, saya masih seorang muslim, saya benar-benar melihat kuasa Tuhan terjadi pada saat itu. Mukjizat Tuhan pada saat itu terjadi. Kak Rizky, Mama mendoakan di dalam nama Tuhan Yesus, orang dalam gangguan jiwa ini benar-benar diam, saudara, benar-benar seperti disuntik dengan obat penenang. Makanya pada saat itu saya lebih tambah ragu dengan keimanan saya, kok kayak gini. Lalu Mama bilang, kasihilah musuhmu. Mama bukan Mama yang bilang ya, maksudnya firman Tuhan yang bilang seperti itu, dan Mama menyampaikan kepada saya, kasihilah musuhmu. Pada di ajaran saya tidak ada ajaran seperti ini. Lalu saya bilang kepada Mama, kok musuh dikasihani, kasihilah musuhmu. Teman kita aja belum tentu kita kita berikan kasih, Pak, apalagi musuh kita. Lalu maaf saudara. Lalu pada saat itu kenapa saya akhirnya saya lebih mencari tahu. Sebelum saya Mama kesaksian kepada saya pada saat itu, saya tambah ragu. Saya mencari tahu diam-diam dengan mencari apa benar Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Akhirnya saya mendapatkan benar-benar di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Ikutilah aku, gitu. Saya lupa di surat apa, ayat berapa, saya lupa. Intinya di Al-Quran saja sudah tertulis seperti itu. Kenapa masih ragu-ragu? Saya bilang seperti itu. Saya pikir seperti itu. Lalu akhirnya saya yakin dan saya mantap ikut Tuhan. Kenapa saya yakin ikut Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang memilih saya. Bukan saya yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih saya. Yang kedua, Mama
kesaksian kepada saya. Selain kesaksian tentang perjalanan hidup Mama menceritakan kesaksian orang lain juga kepada saya, sehingga membuat saya tambah ragu, tambah mencari-cari. Semakin saya mencari kesalahan tentang Tuhan Yesus, semakin saya mencari kesalahan tentang Tuhan Yesus, semakin saya mendapatkan kebenaran. Yang kedua tadi karena Mama kesaksian kepada saya, dan yang ketiga cara hidup Mama mengajarkan saya dan Mama melakukannya. Saya nggak pernah ketemu orang seperti ini. Dia mengajarkan, orang itu mengajarkan, lalu dia melakukannya juga. Saya belum pernah bertemu dengan orang seperti ini. Nah, pertama kali saya bertemu dengan orang seperti ini adalah Mama. Mama mengajarkan kepada saya, lalu Mama juga melakukannya seperti apa yang Mama sampaikan tentang firman. Ya, Mama menerapkan di dalam kehidupannya. Lalu pada saat itu saya juga melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kasih yang teramat besar di dalam pelayanan Mama, yang membuat saya semakin yakin, yaitu ya poin-poin sebelumnya tadi. Lalu saya puji Tuhan dibaptis bersama suami saya dibaptis tahun lalu bulan Mei. Saya dibaptis dengan suami saya. Luar biasa, Tuhan Yesus itu luar biasa sekali, saudara, karena Tuhan benar-benar menyatakan di dalam hidup saya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan selalu memberikan kebaikan di dalam hidup saya berkali-kali lipat, dan saya merasakan itu. Tetapi bukan berarti hidup di dalam Tuhan itu senang, saudara. Tetapi bukan berarti hidup itu selalu senang. Hidup ada susahnya. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, pasti hidup akan senang, selalu senang. Udah. Terima kasih saudara-saudara dari YouTube. Sekian video ini, saya mohon izin undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk jadi bagian member di gereja YouTube. Karena di dalam member ada video-video pelayanan kami di pedesaan dan juga di pelosok-pelosok yang tidak dipublikasi luas. Karena khawatir disalahgunakan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kami membuat khusus spesial video yang menjadi bagian dari member. Caranya gampang, nanti klik sebelah kanan di komen itu ada namanya menjadi member atau ke profilnya ini, ayo bergabung. Gitu ya. Bergabung itu menjadi member gitu. Kalau dari menjadi member, ambil bagian, saudara akan mendapatkan akses untuk menjadi anggota gereja YouTube ataupun mengambil bagian untuk pelayanan kami gitu ya. Dan itu akan mendapatkan video-video spesial-spesial kami pelayanan maupun video-video lucu kita pelayanan di pedesaan gitu ya. Itu hanya dikemas spesial untuk member, bukan untuk disajikan luas gitu. Dan untuk saudara-saudara yang juga rindu mendukung pelayanan kami ini, bisa melalui rekening yang ada di deskripsi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua, terus kobarkan dan nama Tuhan terus dipermuliakan. God bless you all.